Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku, para siswa SMA Negeri 4 Purwokerto. Alhamdulillah, pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Anak-anakku, ini adalah pertemuan pertama mengawali tahun pelajaran baru tahun 2020-2021. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID, sehingga pembelajaran dilaksanakan secara daring. Pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan ucapan selamat kepada para siswa baru kelas 10. Saya ucapkan selamat atas diterimanya kalian di SMA Negeri 4 Purwokerto melalui EPDB dengan berbagai jalur tentunya. Dan saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 4 Purwokerto. Demikian juga kepada anak-anakku kelas 10 yang naik kelas 11 dan kelas 11 yang sekarang kelas 12. Saya ucapkan selamat atas prestasi yang telah kalian raih. Anak-anakku, diterima di sekolah yang baru dan naik kelas adalah merupakan prestasi yang harus kalian syukuri. Karena pasti diperoleh dengan perjuangan dan kerja keras. Oleh karena itu, gunakan prestasi ini sebaik-baiknya, karena di tingkat yang lebih tinggi, tentu tantangan dan perjuangan jauh lebih berat lagi. Anak-anakku yang Bapak sayangi, kita senantiasa berdoa agar wabah corona segera berakhir dan kita dapat belajar di sekolah kembali. Semua ini tentu tidak lepas dari kehendak Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu kita tetap bersyukur karena semua ini pasti ada hikmahnya. Kita jadi banyak waktu di rumah, jadi banyak waktu untuk beribadah, lebih banyak membantu orang tua, dan banyak waktu belajar di rumah tentunya. Dan yang tidak boleh ditinggalkan adalah kebiasaan membaca. Kalian setiap hari harus ada waktu untuk membaca, apalagi kalian yang muslim, minimal membaca Al-Quran setiap habis subuh dan maghrib. Demikian pengantar yang dapat Bapak sampaikan, semoga dapat menjadi motivasi untuk lebih bersemangat lagi dalam belajar. Anak-anakku, selanjutnya di pertemuan pertama ini, agendanya adalah persiapan pembelajaran daring. Khususnya pembelajaran pendidikan seni budaya, seni rupa. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dan kerjakan. Untuk itu, marilah kita simak tayangan berikut ini. Baik anak-anakku, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa pada pertemuan ini kita akan membahas terkait persiapan pembelajaran daring. Namun sebelum kita bahas, adakah yang tahu tentang arti daring? Ayo, siapa yang tahu? Bagus. Ya, daring merupakan akronim kata dari dalam jaringan, terhubung melalui jaringan komputer, jaringan internet, dan sebagainya. Kebalikannya adalah luring, sering kita dengar ya, adalah akronim dari luar jaringan. Jadi pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Management System, ya sering disingkat LMS. Apa itu contohnya? Kalau pembelajaran daring, contohnya tentu seperti telekonferensi, ya interaktif antara guru dan siswa melalui atau menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan Google Classroom dan seterusnya. Sedangkan kalau LMS, Learning Management System, seperti yang dibuat oleh pemerintah, misalnya rumah belajar, seperti yang dibuat swasta, misalnya ruang guru, Kuiper, dan sebagainya. Baik anak-anakku, bicara tentang pembelajaran daring memang cukup dilematis. Tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya ya. Apalagi dalam kondisi seperti ini, tidak semua siswa memiliki kemampuan. Baik, kita bahas lain kesempatan. Kita bahas apa yang harus kalian lakukan pada pertemuan ini. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah aplikasi Google Classroom. Jadi
kamu harus menginstal di HP kalian aplikasi Google Classroom. Menurut data yang sudah Bapak terima, sebagian besar anak-anak SMA 4 sudah terinstall atau HP-nya sudah terinstall Google Classroom, bahkan sudah banyak yang bergabung, terutama di pelajaran seni budaya. Jadi anak-anak, nanti setiap jadwal KBM seni budaya kamu harus membuka aplikasi Classroom. Berikutnya, absensi, mengisi daftar hadir, dan dilakukan saat jadwal KBM, bukan di luar KBM. Baik, selanjutnya unduh materi. Ya, jadi kalian nanti di Google Classroom sudah saya sertakan linknya untuk mengunduh materi. Dan yang terakhir, kalian mengisi kuesioner atau angket berkaitan dengan pendapat kalian terhadap seni budaya. Baiklah anak-anak, untuk jelasnya kita praktek saja mulai dari membuka Classroom, mengisi daftar hadir, unduh materi, dan mengisi angket. Kita akan membuka Google Classroom menggunakan HP. Saya kira anak-anak sudah sangat familiar dan sudah terbiasa, sehingga kita secara cepat kita akan mencoba membuka Google Classroom. Kita buka. Nah, ini saya menggunakan akun siswa. Nah, muncul ada akun siswa kelas seni budaya. Ini ada di pojok kiri ada tanda merah, berarti ada notifikasi atau pemberitahuan dari Bapak Ibu guru yang sudah memberi tugas dan sebagainya. Baik, kita buka kelasnya. Baik, di layar sudah ada daftar hadir, sudah ada agenda KBM pada hari ini. Nah, silakan anak-anak untuk mengisi daftar hadir dulu. Ya, saya contohkan, saya klik di sini, kemudian kalian ketik daftar hadir, kemudian ya klik turn in dan submit. Ya. Ini memang disetting bahasa Inggris ya. Jadi kalau nanti anak-anak tidak nyaman dengan menggunakan bahasa Inggris, kita coba menggunakan aplikasi lain yang bisa berbahasa Indonesia. Baik, kemudian di agenda KBM hari ini, hari Rabu, kalian yang pertama membuka video pengantar pembelajaran yang sekarang sedang dibuat, kemudian unduh materi ajar, mengisi angket terkait dengan pandangan kalian tentang seni budaya. Nah, ini sudah saya sertakan link untuk mengunduh materi untuk kelas 12 dan kelas 10, karena saya mengajar kelas 12 dan kelas 10. Materinya formatnya PDF, untuk kelas 12 2,7 KB, untuk kelas 10 4,2. Dan ini adalah merupakan materi buku paket yang dari pemerintah dan materi minimal ya. Jadi anak-anak harus nanti juga mencari materi dari sumber yang lain. Ya, kemudian yang terakhir kalian bisa klik mengisi kuesioner di sini ya. Contoh ini. Nah, ini anak-anak supaya mengisi email, nama, kelas, absen, nomor HP, dan berikutnya nanti pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pandangan kalian terhadap seni budaya. Ya, baik, kalau kalian tidak nyaman pakai bahasa Inggris, mau menggunakan bahasa Indonesia, maka kamu membuka aplikasi Classroom melalui Google Chrome ya. Google Chrome ini kamu tap, kamu klik, kamu ketik di browser Google Classroom, muncul sign in, kemudian masuk ya, kemudian masukkan akun. Sudah, coba kita pakai akun siswa ya, siswa. Nah, muncul kelas. Nah, klik kelas seperti tadi. Nah, di sini sudah bahasa Indonesia ya, tugas kelas, anggota, forum, dan seterusnya. Ya, demikian. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar di Google Classroom di sini. Silakan. Demikian anak-anak, apa yang harus kalian lakukan di Classroom. Semoga ada ilmu yang diperoleh, semoga bermanfaat,
Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.